jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Bacaan kita dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24 tentang Nabi Nuh. Di belakang saya ini ada latar belakang tentang Nabi Nuh. Kita belajar bagaimana Nabi Nuh hidup di dalam bahteranya. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Kami mau belajar dari kehidupan Nabi Nuh, seorang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih, walaupun untuk beberapa waktu dia harus terkurung di dalam bahtera, tetapi dia menikmati, karena disitulah dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat juga dengan keluarga dan seluruh binatang yang Tuhan ciptakan. Dan dengan demikian dia belajar untuk bisa mencari hikmat Tuhan di dalam kehidupan yang terkurung, tetapi menghasilkan berkat untuk masa depan. Kiranya Tuhan juga berfirman kepada kami, supaya kami boleh mempunyai masa depan yang baik. Roh Tuhan curahkan supaya apa yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan bagi kami bersama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh.
Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang berayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari air bah. Nah, nggak kebayangnya seperti apa air bah itu. Kalau sekarang dikatakan ada tsunami, itu mungkin belum apa-apanya air bah, atau justru tsunami lebih besar, kita nggak tahu persisnya seperti apa. Tapi yang jelas, sebelum air bah datang, Nabi Nuh itu diminta untuk membuat bahtera. Bahtera itu diukur dengan ukuran Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak ngerti bahwa ketika Nuh akhirnya masuk ke dalam bahtera yang dibuat beberapa tingkat, lalu dikatakan hujan turun 40 hari, 40 malam. Dari mana Nuh itu punya udara untuk bisa menikmati kehidupan? Kan bahteranya tertutup rapat. Kalau dibuka bocor nanti. Tapi itulah kenyataannya, bahwa Tuhan memang memberikan satu perintah dengan ketinggian sekian, lebar sekian, tentu itu mungkin sudah ada pengaturan udara. Memang ada bagian yang belakang itu katanya bisa untuk dibuka sehingga ada udara tapi air nggak masuk. Ya, itu memang satu ilmu pengetahuan tentang bahtera. Tapi kita mau belajar tentang kehidupan di dalam bahtera. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh bersama dengan keluarganya di sebuah bahtera yang terbatas, walaupun dikatakan besar dan lebar dan panjang, tapi ya cuma segitu. Dan dia nggak bisa melihat alam lain, tidak bisa melihat suasana di luar bahtera yang sedang dia jalani dalam kehidupannya itu. Apa yang terjadi dengan hujan lebat? Siang atau malam dia tidak tahu, terkurung namanya. Ya. Hujan datang, dia cuma bisa dengar, tapi dia tidak tahu berapa derasnya. Yang dia rasakan bahwa perahu atau bahtera itu jalan. Tapi dia sendiri tidak tahu siang atau malam, terang atau gelap. Nah, setelah itu kemudian dikatakan air berhenti, bahtera kemudian berhenti juga. Baru di situ ada kehidupan baru. Karena itu sekarang kita belajar apa yang dilakukan Nuh dalam bahtera. Apakah dia cuma tidur terus? Tentunya tidak. Ya. Bahwa Nuh bersama dengan istri, bersama dengan tentunya di sana mulai mencoba menikmati kehidupan yang terkurung, tetapi bukan dalam kemarahan, melainkan dalam ungkapan syukur. Bahwa ketika air bah dicurahkan, mereka terpilih sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk membuka babak baru kehidupan. Nah, kita juga belajar seperti Nabi Nuh. Saat ini kita masih terkurung, ya, tidak boleh banyak keluar. Disinilah kita belajar kehidupan untuk
semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan keluarga. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyelamatkan. Menyelamatkan keluarga saudara, menyelamatkan keluarga saya. Menyelamatkan dari apa? Yang pertama tentu seperti anjuran pemerintah, menyelamatkan dari penyakit. Ya, kalau kita terkurung itu bukan karena kemarahan atau kebencian baik Tuhan ataupun pemerintah, tetapi ini upaya yang menyelamatkan. Jadi belajar dari Nuh, bahwa Nuh harus mengalami keterkurungan di dalam bahtera karena Tuhan sedang menyelamatkan. Itu yang harus kita pegang nomor satu. Tuhan sedang bekerja menyelamatkan. Menyelamatkan keluargaku, menyelamatkan keluargamu. Gitu. Ya, kalau kita punya prinsip yang sama, kita sukacita. Nabi Nuh masuk ke bahtera, ya dia sukacita walaupun ditertawai oleh orang banyak. Tapi dia tahu dia sedang diselamatkan. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa keselamatan yang diperoleh Nabi Nuh itu diterimanya juga dengan menikmati kehidupan di dalam bahtera. Tuhan sudah memberikan pesan, masuk semua, siapkan dengan baik. Nah, disinilah sekarang kita menikmati kehidupan dalam bahtera rumah tangga. Ketika Tuhan menyelamatkan dari penyakit, Tuhan menyelamatkan dari budaya yang semakin tidak karu-karuan. Kalau sekarang ini saudara bersama keluarga bisa berada di tengah ruangan yang sama, itu membangun budaya baru. Budaya bersekutunya keluarga. Mungkin selama ini saudara jarang sekali bersekutu di tengah keluarga atau bersama dengan keluarga. Ini budaya baru yang dibangun oleh Tuhan di tengah keluarga saudara. Sungguh indah, dinikmati. Nuh juga dulu mungkin ketika di darat ya berdoa sendiri-sendiri. Tapi ketika berada di dalam bahtera, mereka bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan di tengah keluarga. Jadi inilah karya keselamatan Tuhan, bukan cuma dari penyakit, tetapi membangun keluarga yang baru. Menyelamatkan dari apalagi budaya yang tidak baik. Di luar sana ada banyak penjahat. Di luar sana dikatakan ada banyak orang yang tega untuk melukai sesama. Nah sekarang ini kita dimasukkan dalam bahtera keluarga supaya kita bisa diselamatkan dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Anda melihat berapa banyak orang terjatuh, maksudnya diseret oleh pencoleng, ya, berapa banyak orang terluka, bahkan ada yang meninggal karena kena sabet, itu parang-parang yang panjang atau pedang-pedang yang panjang yang mengerikan. Tuhan sedang menyelamatkan anak-anak saudara. Tuhan sedang menyelamatkan suami istri di tengah keluarga. Oleh karena itulah kita dibiarkan berada di tengah rumah. Jangan dikatakan terkurung dalam kurungan yang sempit. Inilah kurungan yang menyelamatkan, bahtera yang menyelamatkan, bahtera yang dipimpin oleh Tuhan. Di luar sana ada hujan lebat, di luar sana ada angin badai, tetapi ketika bersama dengan keluarga kita nikmati seperti Nuh menikmati, maka budaya kekristenan sedang dibangun kembali. Keselamatan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Artinya setelah saudara berada di dalam kehidupan berkeluarga yang lebih baik, nanti kalau kesempatan ini selesai dan kita bisa keluar lagi, tentu hubungan yang sudah lebih erat, lebih manis, lebih indah ini akan menjadi modal. Karena kita tidak tahu setelah keluar apa yang akan terjadi. Nabi Nuh harus merintis lagi loh kehidupan baru. Berat sekali. Kita juga harus merintis lagi kehidupan baru. Orang yang tadinya kerja, mungkin harus cari pekerjaan baru. Orang yang tadinya usaha, mungkin sekarang usaha baru. Ya. Dan itu merintis lagi. Oleh karena itu kalau di tengah rumah tangga keluarga saudara sekarang sudah mempunyai persekutuan yang diselamatkan oleh Tuhan. Persekutuan yang indah. Saling menopang, saling menolong, saling menghibur, saling mendoakan. Ini bekal untuk merintis kehidupan yang baru. Apa gampang? Tentu saja tidak. Bagaimana Nabi Nuh harus memulai kehidupan yang baru itu tidak mudah. Tapi ketika dia punya persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama keluarga saling topang menopang, akhirnya dijalani. Jadi inilah keselamatan yang sedang dilakukan Tuhan, pembaharuan. Sebab ada banyak gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang sekarang ini tidak lagi hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga di luar sana yang hidupnya acak-acakan, awur-awuran semaunya.
Saudara, ada seorang bapak, dia sudah punya 3 anak. Di tengah ekonomi krisis seperti ini, dia berusaha untuk menafkahi keluarga. Nah, akhirnya dia diterima kerja pada seorang ibu. Kebetulan ibu ini ibu tunggal. Suaminya sudah meninggal. Jadi dia sedang membesarkan pekerjaan atau perusahaannya. Memang ekonomi krisis, tapi dia masih bisa terima karyawan. Ya, wah dia senang. Bapak ini kerja dengan sungguh, dengan baik. Nah, di balik inilah terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Rupanya ketika awal si bapak ini melamar, yang menerima itu adalah pimpinannya, sang ibu, dia sejak awal sudah jatuh cinta. Tapi yang nggak diomongkan, makanya di tengah krisis dia terima karyawan baru. Nah, ada tujuan-tujuan tertentu yang orang lain tidak tahu. Diterima, disuruh kerja dengan baik, diberi gaji yang baik, tetapi seringkali nggak boleh pulang. Udah kamu nginep sini aja, nginep sini. Kenapa? Karena aku kan perempuan sendiri, anakku masih kecil-kecil, kamu nemeni aku. Mula-mula ya dia nggak mau, lama-lama ya dia nggak mau pulang. Nah ini masalahnya ya. Jadi ada persekutuan keluarga yang tadinya baik, tetapi jatuh dalam bahaya, dalam masalah. Nah ketika bapak ini sadar dia dijebak, dia katakan, persekutuan keluargaku lebih indah daripada ketika aku menikmati uangmu. Dibayar tetapi untuk melakukan kejahatan seperti ini, berkhianat pada Tuhan dan keluarga, aku tidak bisa. Saya lebih baik berhenti. Nah ketika dia mengundurkan diri, si ibu ini berat hati. Ya rupanya diam-diam dia semakin jatuh cinta kepada bapak tadi, walaupun dia sadar bapak ini sudah punya istri dan punya anak, tapi ya namanya cinta mau gimana ya. Nah akhirnya bapak ini berusaha sungguh untuk berhenti, dan ibu itu juga berusaha sungguh untuk tetap mempertahankan bapak tadi. Nah, lalu istrinya tahu peristiwa ini dan istrinya bicara pada suami dengan baik, Pak, kita berusaha saja seadanya, pulanglah. Akhirnya bapak itu nekat pulang. Ketika dia pulang, katakan kabur dari rumah majikannya, tanpa diduga dia mengalami kecelakaan. Yang diduga oleh istrinya itu bukan kecelakaan biasa, tetapi kecelakaan yang memang dibuat. Supaya ketika terjadi kecelakaan seperti itu, ibu ini dengan cepat bisa membawanya ke rumah sakit. Dan memang betul seperti itu. Ibu ini membawa ke rumah sakit. Lalu ketika dokter dan pihak rumah sakit bertanya, siapa yang bertanggung jawab? 2 perempuan mengatakan, kami, saya. Nah, rumah sakit dan pihak dokter bingung, lah kok ada 2 perempuan. Dan kemudian istrinya mengatakan, saya istrinya, ini surat nikah dan seterusnya. Lalu ibu itu mengatakan, saya bosnya, saya yang akan bayar. Terjadi perdebatan keras, sementara suaminya itu membutuhkan pertolongan. Akhirnya dokter mengatakan, baik kalau begitu saya tolong dulu saja. Apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang dokter? Saya tolong dulu, persoalan selanjutnya kita bereskan kemudian. Tidak mudah melepaskan diri dari satu kejahatan. Bukan orang laki-laki yang gagah bawa celurit, tetapi seorang perempuan. Dia mampu melakukan kejahatan demi egonya. Perjuangan saudara-saudara. Akhirnya sepulang dari rumah sakit, suami ini dibawa oleh istri sah dan anaknya pulang ke rumah tanpa harta sedikit pun, karena harus membayar rumah sakit. Tetapi mereka katakan, kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu gunanya bersekutu di tengah keluarga. Kita diselamatkan. Tidak harus rumah tangga ini hancur cuma karena dana yang dibutuhkan. Kita butuh dana, tapi kita percaya Tuhan buka cara yang baru untuk kita memperoleh kehidupan. Dan akhirnya memang benar saudara-saudara, bahwa suami istri itu bersama dengan anak-anak memulai sesuatu dari nol. Nah, mereka berjuang, mereka bekerja, bagaimana bangun pagi, bagaimana saling topang menopang, tetapi akhirnya mereka menjadi keluarga yang bahagia. Hasilnya memang tidak besar ketika si suami ini bekerja. Sebab apa? Di tengah krisis dibayar mahal itu kan jarang sekali terjadi. Tapi rupanya bayaran mahal adalah jebakan.
Lalu mereka katakan ketika ada dukungan istri, ada dukungan suami, ada dukungan anak di dalam iman, maka sekalipun uang itu tidak seberapa, dinikmati dalam kebahagiaan, kebersamaan. Nah, yang menarik dikatakan anak laki-laki mereka yang bungsu baru berusia 12 tahun, itulah yang sekarang ditugasi pagi hari itu untuk buat sarapan. Anak laki, ya, anak laki ini mengatakan, ya saya mau belajar bikin nasi goreng. Pertama dikatakan ya gosong-gosong, tapi mereka menikmati sambil tertawa, gembira. Akhirnya bisa dinikmati apa yang gosong, yang tidak enak rasanya, tetapi ketika ada cinta kasih persekutuan keluarga yang indah, ya habis juga. Dan anak laki itu merasa bangga. Apa yang dimasaknya walaupun gak sempurna dinikmati. Dia katakan besok aku berusaha lagi. Besoknya dia berusaha lagi. 1 minggu dikatakan makannya nasi goreng terus ya kalau pagi. Anaknya ini yang buat. Tapi anak ini makin baik dan makin berhasil. Keberhasilan itulah yang menjadi kebanggaan. Karena apa? Karena dari nasi goreng yang gosong, yang tidak enak, kemudian bisa berhasil menjadi enak, lalu anak kecil itu diam-diam. Ya, dia menambah jumlah porsi nasi goreng. Setelah seluruh keluarga makan, dia bungkus kecil-kecil, dia titipkan di warung. Nah, tahu-tahu dia punya uang saku, dia bilang pada ibunya, saya punya uang. Dari mana? Ya aku ambil uang berasnya mama. Ya, tapi ini hasil dari nasi gorengku, dari belajar sama mama. Tidak ada kesia-siaan, walaupun katakan dalam keterbatasan. Inilah saatnya memperbaiki keluarga. Inilah saatnya memperbaiki komunikasi. Inilah saatnya membangun hari depan. Inilah saatnya menata kehidupan yang lebih indah bersama dengan keluarga. Nabi Nuh, dia berada dalam bahtera, tetapi mempunyai masa depan. Saudara berada dalam bahtera keluarga, terkurung dengan tembok rumah. Tapi Tuhan membuka masa depan yang baik. Belajar sekarang ini waktunya belajar untuk menikmati hadirnya Tuhan di tengah keluarga. Selamat menikmati bahtera keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, rencanamu sungguh indah walaupun ketika kami menjalani kami tidak tahu. Tetapi ketika kami belajar dari Nabi Nuh, dia masuk dalam bahtera, terkurung, dia tidak tahu siang ataupun malam, tapi dia belajar mendekatkan diri pada Tuhan dan bersama seluruh keluarga mengadakan persekutuan yang indah. Ketika bahtera terbuka, hari esok juga terbuka. Biarlah sekarang kami belajar bersama dengan keluarga kami. Kami sadar Engkau sedang menyelamatkan keluarga kami dari kejahatan dunia, dari dosa, dari keterpurukan, dari hal-hal yang menakutkan di luar sana. Engkau sedang membangun kekuatan yang kudus, kekuatan yang benar di tengah keluarga. Supaya ketika rumah bisa kami buka kembali, pergaulan bisa kami buka kembali, kami akan berjalan di dalam kekuatan hikmat Tuhan. Terima kasih kesempatan indah yang Tuhan berikan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.